Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arham Syaputra. Saya berasal dari Fakultas Teknik, tepatnya Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan kunci-kunci kesuksesan dalam penerapan IT di bidang governance. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi presentasi yang membahas kunci kesuksesan apa saja pada penerapan IT governance. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Hai teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan apa sih itu kunci kesuksesan penerapan IT dalam bidang governance yang dibawakan langsung oleh saya, namanya Arham Syaputra. Saya berasal dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik dengan NIM 1058411144024. Nah, hari ini saya akan menjelaskan apa sih itu latar belakang dari teknologi informasi. Nah, di sini saya akan membacakan, yaitu teknologi informasi kini menjadi kunci utama. Nah, jadi kunci utama dalam mendukung jalannya bisnis dan organisasi. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, TI ini tidak akan menimbulkan yang namanya resiko yang besar. Jadi makanya TI governance membutuhkan untuk memastikan bahwa TI bisa digunakan secara efektif, aman, dan sejalan dengan tujuan organisasi. Nah, apa sih itu IT governance? Nah, IT governance itu adalah tata kelola ya, tata kelola informasi dan teknologi yang bertujuan untuk menyelaraskan IT dengan bisnis strategis. Contohnya, nilai bisnis ditambah resiko TI dengan contoh sistem keamanan yang ada di bank. Nah, kenapa IT governance itu sangat penting? Karena untuk meningkatkan efisiensi kinerja, mengelola resiko dan keamanan data, serta memastikan kepatuhan hukum, ada undang-undangnya, ada undang-undang ITE, ada undang-undang yang berhubungan tentang keamanan data, dan memberikan nilai nyata bagi organisasi agar mampu maju dan bisa bersaing ke depan. Nah, kunci sukses pertama yaitu pasti ada yang namanya dukungan manajemen. Komitmen dari top level paling bawah, manajemen itu sangat penting. Tanpa dukungan, manajemen penerapan hanya sebatas teori saja. Jadi kita perlu dukungan agar setiap manajemen yang ada mampu menaikkan levelnya ke tingkat yang paling atas. Nah, kunci sukses kedua yaitu adanya keterlibatan stakeholder nih. Misalnya kita melibatkan semua pihak, baik itu pihak IT, pihak manajemen bisnis, pengguna akhir, semuanya memiliki peran supaya mampu mewujudkan tata kelola yang baik dan unggul. Jadi ada yang namanya semua orang memiliki peran untuk mencapai keberhasilan. Nah, kunci sukses yang ketiga itu adalah framework yang teruji. Contoh kayak COVID, ada juga ISO H38500, ada framework panduan implementasi yang efektif. Nah, kunci kesuksesan keempat itu adalah monitoring dan evaluasi. Kenapa harus ada monitoring, harus ada evaluasi? Supaya ada yang namanya pengawasan nih. Misalnya evaluasi berkala supaya kita tahu setiap masalah yang ada mampu diselesaikan dengan adanya evaluasi untuk meningkatkan performa TI, tata kelola, menggunakan alat seperti TI Blends dan Scorecard dan juga audit sistem dan kebijakan, sistem yang diaudit sama kebijakannya juga. Nah, kunci sukses yang kelima itu adalah kebijakan dan prosedur. Nah, kebijakannya dan prosedur. Nah, harus ada prosedur yang terdokumentasi supaya ada tanda bukti. Semua proses berjalan sesuai SOP. SOP artinya aturan. SOP artinya sesuai eh, aturannya agar bisa berjalan dengan baik dan hindari improvisasi yang beresiko.
supaya eh, setiap langkah yang diambil tidak berdampak buruk ke semuanya. Makanya mengurangi improvisasi yang berisiko. Nah, kunci kesuksesan keenam adalah manajemen dan risiko, identifikasi. Identifikasi potensi gangguan TI, misalnya analisis dan mitigasi risiko proaktif, tetapi bukan reaktif. Nah, contoh kasusnya ini ada Telkom Indonesia menggunakan COVID dan mengelola TI. Jadi hasilnya yaitu ya efisiensi sistem, keamanan data terjamin, transparansi proses meningkat. Dan kesimpulannya teman-teman adalah IT governance ini adalah strategi ditambah teknologi dan juga manusia supaya menghasilkan 6 kunci sukses yang kita jalani bersama, yang harus dijalani bersama yang tadi saya sebutkan dari 1 sampai ke 6 agar menciptakan tata kelola yang baik dan keberhasilan organisasi. Jadi mungkin itu saja penyampaian yang saya bisa sampaikan. Kalau misalnya ada salah ucap atau salah kata mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.